Hubungan tanpa label, nyaman tapi bikin bingung. Worth it nggak sih? Berjumpa kembali dengan Aswir Astamancena. Pemirsa sekalian, di era sekarang, banyak hubungan yang gak bisa dimasukkan ke dalam kotak bernama pacaran atau resmi berkomitmen. Mereka dekat, jalan bareng, saling curhat, bahkan mungkin saling cemburu, tapi gak ada label. Ini yang disebut hubungan tanpa status atau hubungan tanpa label. Banyak orang merasa nyaman dengan hubungan seperti ini. Bebas, tanpa tekanan, dan gak perlu drama komitmen. Tapi di sisi lain, hubungan begini juga bisa menimbulkan kebingungan, kecemasan, dan rasa tidak aman. Jadi, pertanyaannya, hubungan tanpa label itu sebenarnya worth it nggak sih? Kenyamanan yang menipu. Nggak bisa dipungkiri, hubungan tanpa label memang terasa menyenangkan di awal. Kamu bisa menikmati kedekatan emosional dan fisik tanpa perlu kewajiban, seperti dalam pacaran konvensional. Nggak perlu repot-repot kenalin ke orang tua, nggak harus update status di media sosial, dan nggak ada tekanan untuk merencanakan masa depan bersama. Buat sebagian orang, ini ideal. Terutama mereka yang belum siap berkomitmen, masih trauma dari hubungan sebelumnya, atau memang hanya ingin menikmati waktu bersama tanpa beban. Tapi, seiring waktu, kenyamanan itu bisa berubah jadi kebingungan. Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, aku ini siapa buat dia? Kalau dia deket sama orang lain, aku boleh marah nggak? Aku nungguin dia, tapi dia nggak pernah benar-benar milih aku. Dan yang paling sering, kita ini sebenarnya apa sih? Ketika hati mulai terlibat. Masalah utama dari hubungan tanpa label adalah, hati nggak bisa dibohongi. Sekuat apapun kamu mencoba santai, saat kamu sudah terikat secara emosional, rasa cemburu dan ekspektasi akan tumbuh. Kamu ingin kepastian, tapi nggak bisa menuntut. Kamu ingin diprioritaskan, tapi nggak punya hak untuk meminta. Hal ini seringkali membuat salah satu pihak tersakiti, terjebak dalam ruang abu-abu yang membingungkan. Hubungan tanpa arah seperti ini bisa menguras energi mental dan emosional. Worth it atau enggak? Jawabannya tergantung pada ekspektasi dan kesiapan masing-masing. Kalau kamu dan dia sama-sama sepakat untuk menjalaninya dengan santai dan terbuka tanpa janji-janji manis, mungkin ini bisa jadi ruang nyaman untuk saling mengenal. Tapi kalau salah satu mulai berharap lebih, hubungan ini bisa jadi racun perlahan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku merasa dihargai dan dihormati dalam hubungan ini? Apakah aku bisa jadi diriku sendiri tanpa takut kehilangan dia? Apakah aku siap dengan kemungkinan bahwa hubungan ini nggak akan berlanjut ke arah serius? Kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bikin kamu makin resah daripada tenang, mungkin sudah saatnya kamu mempertimbangkan kembali posisimu. Kunci, komunikasi dan kejelasan. Kalau kamu sedang berada di hubungan seperti ini, kunci utamanya adalah komunikasi jujur. Jangan takut membicarakan batasan, perasaan, dan ekspektasi. Boleh kok nanya, kamu sebenarnya lihat hubungan kita ini kemana? Nggak berarti kamu jadi posesif atau menuntut, tapi kamu berhak untuk tahu arah hubunganmu. Karena seberapapun nyamannya suatu hubungan, kalau kamu selalu dihantui tanda tanya dan gak pernah merasa cukup dihargai, itu bukan kenyamanan, itu kompromi yang melelahkan. Hubungan tanpa label memang gak selalu buruk, tapi juga gak selalu sehat. Nyaman, iya,
Tapi kalau kenyamanan itu datang dengan harga rasa tidak aman dan kebingungan yang terus-menerus, kamu patut bertanya, ini cinta atau cuma pelarian? Kadang, memilih meninggalkan ketidakjelasan jauh lebih menenangkan daripada terus bertahan di hubungan yang hanya membuatmu menunggu tanpa arah. Jadi, hubungan tanpa label, worth it? Tergantung, tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri hanya demi mempertahankan yang gak pasti. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung. Sampai jumpa dengan konten-konten menarik lainnya.